Akhirnya kita sampai di momen stand up dan roasting. Bang Dustin, kali ini saya sudah memilih 4 orang teman saya yang akan merosting Bang Dustin. Oke, siapa aja itu kiranya Pak Johan? Nih, yang pertama ada Bayu Wibowo. Yang kedua ada Jerry Living. Ketiga ada Mang Aep. Dan yang terakhir adalah orang yang dari tadi marah-marah terus sama Dustin. Ini dia Bang Andro. Jadi kita mulai saja dulu. Orang pertama. Siap. Oke, kita langsung panggil nih. Peserta pertama yang akan merosting Bang Dustin adalah Bayu Kribo. Ini dia. Asoy. Kenalin, saya Bayu Wibowo dan hari ini saya tuh selalu senang gitu setiap tampil di Komik X karena Komik X itu kalau bikin acara selalu keren gitu. Sumpah. Keren banget kayak yang penonton kondusif gitu kan. Karena jujur saya tuh sering banget dapet job stand up tuh aneh-aneh, Bang. Saya pernah stand up di acara konser musik. Penontonnya mabuk ke alkohol, Bang. Bayangin itu saya ngelempar jokes, penontonnya ngelempar botol, Bang. Jadi walaupun nggak ada yang ketawa, bisa dibilang waktu itu pecah, Bang. Ke kepala saya itu. Selain itu saya juga pernah, Bang, stand up di depan anak SD. Wah, sumpah itu. Bayangin, Bang, stand up komedi kan komedinya kompleks, butuh mikir loh. Setelah anak SD itu selera komedinya mentok-mentok ngatain nama bapak, ya kan? Itu pun bagi anak SD udah dark komedi itu, Bang. Sumpah loh, makanya sedih gitu, Bang. Karena saya pernah, Bang, itu menghibur anak SD. Dan itu anak SD-nya lagi lomba mewarnai, Bang. Bayangin itu mau materi saya selucu Gempi. Kalau penontonnya lagi mewarnai, nggak ada yang ketawa. Nah kayak gini nggak ada yang ketawa nih. Sumpah, ini kalian nggak akan mewarnai loh kalian ini. Ya ampun, sedih gitu. Waktu itu perasaan saya tuh kayak mau bunuh diri, Bang, di atas panggung, Bang. Sumpah, kayak mau bunuh diri gitu. Biar dapat perhatian dari penonton gitu. Ya ampun, saya selain itu juga pernah, Bang, stand up di acara toko elektronik. Dan itu nggak ada penontonnya. Bayangin saya stand up menghibur kipas angin, Bang. Ya ampun, itu mau selucu apapun materi saya, respon kipas angin cuma geleng-geleng doang. Sumpah, tuh. Ya ampun. Gak ada yang ketawa, maksudnya menghibur kipas angin kan, kipas angin nggak bisa ketawa kan. Sebenarnya waktu itu ada juga panitia-panitia yang lain, cuman panitia nggak ada yang ketawa juga. Itu sampai mereka tak tanyain, Mas kenapa nggak mau ketawa? Dia jawab, wah saya lagi lomba mewarnai, Mas, gitu. Ya ampun. Terus kita masuk ke sesi roasting, teman-teman, tepuk tangan buat Dustin. Dustin, jujur lihat Dustin ini saya jadi ingat ibu saya. Karena beliau ini sama-sama ompong. Sumpah, Bang. Dan melihat pengalaman dari ibu saya, orang ompong itu kalau ngomong itu suka muncrat-muncrat, Bang. Sumpah, saya kalau ngomong sama ibu saya itu berasa mandi di air terjun, Bang. Ibu saya kalau ngomong, ayo udah makan belum? Terus, Bu, terus. Itu kayak mandi, Bang. Nah, makanya saya curiga, jangan-jangan istrinya Dustin, Dita Amalia, dia juga ngerasain apa yang saya rasain. Waktu ngomong sama Dustin berasa mandi di air terjun gitu.
Dustin ngomong, Dita aku mau ngomong sama Dita. Dita jawab, aduh mas aku udah mandi mas, maaf gitu. Dan menurut saya Dustin dan Dita ini cocok bang. Dita cantik, Dustin manusia. Enggak. Tapi apa ya, saya tuh melihat pernikahan Dustin dan Dita Amalia, disitulah saya mulai percaya bahwa pernikahan manusia dan nyata, teman-teman. Terima kasih Pak Wibowo. Kasus. Keren. Kasus lagi dia. Jadi kalau pernikahan dia sering ini, Bang. Dia sering berkasus. Ngata-ngatain orang. Apalagi pernikahan yang sakral itu. Iya. Parah dia, Bang. Parah. Masih udah pasti kan. Kita ke peserta selanjutnya, Bang. Oke, siap. Oke. Ini dia ya. Yang akan merosting lagi adalah Jerry Libi. Halo. Masih semangat? Masih. Perkenalkan nama saya Jerry, teman-teman. Tadi Bayu bilang dia pernah stand up di toko elektronik. Saya juga pernah stand up. Job saya tuh pernah job stand up di Pantai Ancol, teman-teman. Tidak ada penonton. Saya hibur lumba-lumba. Saya baru bilang, perkenalkan nama saya Jerry. Sumpah parah sekali, sumpah. Dan akhirnya saya tahu Pantai Ancol tuh kotor sekali, sumpah. Beda sama pantai di Bali. Saya pernah cuci kaki, ada kasur. Kasurnya siapa nih? Nyi Roro Kidul loh. Ini mah bukan Nyi Roro Kidul, Nyi Roro tidur loh. Dan asal saya dari Kupang, ada yang tahu Kupang? Kakaknya tertawa kenapa? Udah cantik tertawa lagi. Pulang kita nikah ya. Emang nikah ya. Nggak ada yang tahu Kupang. Memang, kau tahu di mana? Oh NTT, berarti dia pintar. Tepuk tangan buat dia. Jarang orang, sumpah jarang orang tahu Kupang di mana. Jarang orang tahu. Pernah tuh orang tanya, dari mana? Dari Kupang. Oh Kupang yang di kepala tuh, itu kuping. Ada lagi dari Kupang. Oh Kupang yang di laut tuh, itu cupang. Parah sekali, sumpah. Saya pernah kenal sama teman saya orang Jakarta. Dia bilang, Jer, dari mana? Dari Kupang. Oh ada teman saya dari Papua. Jujur saya orang Kupang belum pernah ke Papua. Terus dia telepon temannya dari Papua. Nih Jer, teman saya. Lah bingung saya. Maksud saya memang kulit sama, tapi kan beda daerah. Saya kesal, kau dari mana? Dari Jakarta. Oh, saya telepon teman saya dari Kalimantan, dia ngobrol. Sama-sama bingung dia. Kayak gini. Tapi jujur, saya di Jakarta nih baru 2 tahun. Sebenarnya saya orang timur yang takut begal, teman-teman. Serius, karena sebelumnya saya tinggal di Bali. Di Bali tuh damai, tidak ada begal. Bahkan selama saya 6 tahun di sana, orang sana yang pikir saya begal. Sumpah. Iya. Jadi kegiatan saya di Jakarta ini cuma main Ome. Ome tahu ya, aplikasi video random. Kita bisa ketemu siapapun yang main aplikasi itu. Cuman banyak orang rasis di sana. Orang baru lihat saya bro. OPM ya? Buat apa OPM main Ome? Tidak ada waktu. OPM kan kegiatannya rakit senjata, susun strategi berperang, jatuh cinta sama Mbak ini. Tapi tujuan saya main Ome memang tujuannya dapat cewek, teman-teman. Cuman cewek baru lihat saya langsung skip. Ada yang baru lihat ngobrol. Oh, kakak main Ome? Curi HP-nya siapa? Memang aneh orang-orang di Ome tuh. Beda sama teman saya yang Abim tuh. Dia pernah dapat cewek di Ome. Sebelumnya dia punya pacar. Dia pacaran selama 3 tahun. Terus dia putusin cewek ini yang selama 3 tahun demi cewek Ome ini. Dan ternyata si cewek Ome ini suka kesurupan. Maksud saya kalau kesurupan di Ome kan tinggal skip. Ini ketemu langsung pas malam minggu di angkringan. Pas dia mau cium ceweknya langsung wah! Kesurupan dia. Jadi dia minta tolong ke mas angkringannya. Mas,
pacar saya kesurupan. Skip aja. Langsung ke dia aja lah. Tepuk tangan buat Dustin. Salah satu pelawak terkenal. Kenapa saya bilang terkenal? Karena kalau pelawak terkenal tuh punya istri cantik. Itu abang pelet atau ketemu di Omen. Dan dia terkenal tuh pas dia sering sama coki muslim. 2 orang cerdas sama 1 orang kosong. Dan giginya juga. Dan saya sering nonton mereka di podcast di mana-mana tuh. Tapi saya yakin kalian pasti resah dengan dia. Karena setiap pertanyaan selalu jawabnya tuh bingung saya. Abang ketemu pacarnya di mana? Waktu itu di Grand Indonesia. Gimana caranya? Caranya ya sebenarnya kita ngeliat view, makan di situ, akhirnya ketemu gara-gara lewat via sosmed. Nah itu, resahkan kalian. Kak Jerry terima kasih. Tepuk tangan buat Jerry. Gimana Bang Dustin, udah mulai panas? Sudah mulai tempra naik ke 40. Temperatur maksudnya kan? Temperatur gitu. Oke, ini ada lagi nih, lagi 2 orang nih. Oh, masih ada 2 orang. Kita akan panggil komik yang ketiga, ini dia Kang Ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman di sini belum tahu ya, kalau saya ini lulusan otomotif. Cuman pas dari lulus sekolah nih sampai sekarang, saya belum pernah kerja di bidang otomotif. Malahan lebih lama jadi satpam. Ya emang sih di STM itu ada mata pelajaran keamanan kerja gitu. Ya tapi bukan kerja jadi keamanan juga gitu. Dan kalau sekolah itu adalah jembatan menuju dunia kerja, ini kayaknya saya ngelewatin jembatan yang salah nih. Tahu gitu saya naik Flying Fox. Bukan jembatan ya. Dan waktu sekolah nih, saya pernah PKL di salah satu dealer motor yang cukup gede lah. Jadi si dealernya itu emang gede gitu. Si dealernya itu ada bengkelnya juga. Nah saya PKL di bengkelnya. Makanya pas saya keluar sekolah, saya langsung ngelamar lagi ke sana. Alhamdulillah diterima tuh. Jadi sales. Ya maksud saya kan di bengkel waktu itu kerjanya itu bagian pengapian, kelistrikan. Kok pas ngelamar jadi keterima di bagian penjualan gitu. Gak nyambung. Dan sebagai anak otomotif juga, saya itu kesel banget sama orang yang naik motor, tapi si knalpotnya itu berisik. Ya kalau motornya kenceng sih nggak masalah ya. Karena walaupun kenceng, saya marahinnya enak. Misalkan motornya kenceng kan, oeng! Enak. Bayangin ini motornya berisik, tapi jalannya pelan. Pelan soalnya. Iya. Tarik nafas dulu. Gak enak. Marahinnya di depan mukanya. Dia udah pasti ngebales kan. Apa? Enggak, marahin yang bu tadi. Dan sekarang kita kedatangan Duta Batuk Indonesia. Dustin Tiffany. Bang Aep. Jadi biasanya saya tuh kalau nyari materi roasting, kalau nggak di Google itu di YouTube, di podcast. Nah akhirnya saya nontonlah podcast Dustin Tiffany. Yes. Pas beres selesai nontonnya, ini materi yang saya tulis baru dikit. Soalnya di podcast itu dia kebanyakan batuknya dibanding ngobrolnya teman-teman. Bahkan ada di komennya tuh suka ada komen yang tag waktu kan. Misalkan 2 menit ini Dustin ngebahas ini. Menit ini Dustin ngebahas ini. Saya klik tuh satu-satu. Pas saya klik, dia batuk. Diklik lagi, batuk lagi. Diklik lagi, adalah 20 kali itu dalam satu podcast. Terus apa yang mau saya bahas gitu? Jenis-jenis batuk. Terus dia juga
kehilangan giginya waktu konser ya Bang ya? Benar. Aib. Gila, kan orang lain tuh kalau konser tuh kan kehilangan HP gitu kan, kehilangan motor, kehilangan gigi loh. Ini kalau kehilangan HP kan bisa lapor ke panitia kan. Yes. Pak lihat HP iPhone nggak warna merah? Enak. Kalau kehilangan gigi, Pak lihat gigi yang kayak gini nggak? Nggak enak teman-teman. Tapi Dustin ini adalah salah satu panutan saya di dunia entertain lah. Soalnya dari Dustin saya bisa belajar kalau untuk sukses itu gak perlu ganteng. Yang penting bisa batuk. Terima kasih Dustin. Itu dia Mang Aep. Tapi Bang Dustin Yes. pernah sekolah tawuran juga? Tahu pernah. Pernah. Oke, tapi gua di lapisan belakang gua. Lapisan berapa? Nggak Yang teriak terlalu. maju, maju. Iya, tukang kompor. Iya. Nah, ini komik terakhir nih, Bang. Komik ini adalah komik yang dari tadi marah-marahin Bang Dustin nih. Sampai buka jaket. Sampai buka jaket dia orangnya. Saya tahu itu, saya tandai orang itu. Apakah sebentar langsung dipukul atau enggak? Kita nggak tahu ya. Langsung saja kita panggil komiknya. Ini dia Bang Andro. Selamat malam semuanya. Saya Andro. Tadi ada penonton bilang, Pak Guru, yo ampun. Kemarin dosen, sekarang Pak Guru. Tadi lagi profesor katanya. Andro aja udah Andro. Yang ada yang lupa nama gue, Andro, oke? Sekarang kami tuh teman-teman 11 orang, kami tuh kayak karantina kemarin hidup bareng teman-teman. Cuman bedanya waktu di karantina kemarin kami di satu ruangan tidurnya. Aku bahagia teman-teman. Tapi sekarang kami bersebelas itu tinggalnya di kamar yang berbeda. Dan aku nggak bahagia teman-teman. Karena teman kamarku yang buat aku nggak bahagia. Ada 2 orang teman kamarku. Yang pertama tuh Johan. Johan sih nggak masalah. Aku senang sama Johan. Bisa masak, rajin. Cuman penglihatannya aja yang bikin susah. Kadang kalau aku bilang, Jo minta tolong Jo ambilin kecap, diambil sambel. Beda. Walaupun tuh aku sekarang udah tahu cara nyuruhnya. Jo tolong ambilin dapur Jo. Wah, semua tuh kecap, sambal, kompor, sama Rudy Coy Rudin tuh diambilin sama dia. Aman kalau Johan. Yang kedua yang jadi masalah, teman kamar yang kedua. Bayu Wibowo. Wah, parah banget. Dia udah masalah sama Jirayut, sekarang mau bikin masalah sama aku. Kosong banget orangnya. Rambutnya boleh tebal teman-teman, isi kepalanya nggak ada tebal-tebalnya. Ini aku kasih tahu nih salah satu kosongnya nih. Kami punya TV di kamar. Di bawah TV itu ada laci teman-teman. Tahu ya, laci TV Bang, ada raknya. Kita biasa naruh di laci itu tempat untuk nyembunyiin barang. Kayak remote TV, ya kan? Charger HP, fans MU. Lagi pada sembunyi semua fans MU. Gak terima. Tapi sekarang kalau di kamar kami nggak kubuka tuh nggak ada remote TV-nya. Nggak ada charger HP-nya. Fans MU-nya keluar tuh pas gue buka. Enggak, sekarang pas gue buka itu, di dalamnya isinya koleksi celana dalamnya Bayu. Sumpah nggak bohong. Nggak bohong aku. Kacau, kacau. Semua di dalamnya loh. Manusia macam apa yang naruh celana dalamnya di bawah TV teman-teman. Mana ku ambil masih ada bau pandannya lagi. Yang satu lagi ku tarik bau pandan lengkap sama musang-musang masih gantung. Emang kelihatan musang. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi kejadiannya teman-teman. Aku lagi bersihin kamar. Kebetulan aku yang paling rajin di kamar itu. Aku bersihin kamar, sampahnya ku taruh plastik. Sep. Ku lanjutin dengan menyapu, nyapu. Sampahnya ku taruh serokan. Ku pikir aku udah bersihin, masa aku lagi yang buang. Ku panggil Bayu. Bay, minta tolong Bay, buangin sampah yang di plastik sama serokan. Datang dia dibawa keluar, dia balik. Dia nanya nih, Bang Andro, sapunya taruh mana? Ku jawab, sapunya satu lah sama serokannya. Kan serokannya udah dibuang. Dibuang loh serokannya. Serokannya dibuang. Kok bisa kepikiran serokannya dibuang? Takut tuh sampahnya disimpan. Gawat, masa sih gak ada dalam pikirannya gitu? Wah, seandainya aku buang serokannya, kemana lagi kami akan buang sampah kami? Apakah aku buang ke dalam rambutku? Kan bisa nih. Memang pas aku buka rambutnya bener sampah semua tuh. Ada botol sampo, tulang KFC, sama omongannya Firdaus tuh. Ada semua tuh sampah. Gawat ya. Dan dia nyalahin aku. Kan tadi abang bilang buang serokannya. Yo.
Tapi aku masih berpikir, mungkin memang aku yang dosen ini, yang pendidikan S2 ini yang salah. Aku pikir kan. Aku tanya nih yang mana kan aku ceritain. Mereka semua ngerti, serokannya nggak dibuang, sampahnya yang dibuang. Ini orang-orang semua ngerti. Jadi aku berpikir mungkin Bayu ini bukan orang, mungkin dia siluman. Bukan dia siluman bengong ini mungkin. Tapi sekarang lebih parah lagi teman-teman. Selain kosong, dia sekarang suka nyanyi-nyanyi sendiri. Joget-joget sendiri. Telanjang-telanjang. Dia sekarang kalau kita suruh, Bay, kau mau makan apa? Nyanyi dia. Rungkap. Ternyata selidik punya selidik teman-teman. Dia lagi kasmaran. Stand up kok hari ini kita ngegibah aja teman-teman. Ya Allah. Lagi kasmaran teman-teman. Oh wajar pikirku kalau emang orang lagi kasmaran wajar lah. Kan ciri-cirinya dua tuh. Nyanyi-nyanyi sama yang kedua tuh. Suka cari alasan. Iya kan? Itu juga terjadi alasan itu sama dia. Dia pernah dibilang, Bang Andro, minggu ini aku gerejanya Sabtu aja ya. Gereja kok Sabtu? Aku mau berdoa Bang di gua Bunda Maria. Oh oke, aku perkiraanku oke positif. Oke, kapan kau pergi sore? Oke. Aku tungguin dia pulang sampai malam gak pulang-pulang. Dia pulang jam 1 pagi teman-teman. Oh gitu, baik. Aku berpikir dong, masa sih gua Bunda Maria buka sampai jam 1 pagi? Aku gak mungkin nih, pasti bohong nih. Rupanya dia cerita. Rupanya habis berdoa dia karaoke teman-teman. Tapi gue bilang masih kunasihati, tapi baik. Kalau mau deketin cewek baik-baik ya. Dan jangan pernah kasih tahu sama dia kalau kau itu siluman bengong. Sekarang kita masuk roasting teman-teman. Abang-abang penjaga Villa Puncak. Dustin Tiffany aku search namanya di Google keluar musician artis musisi. Ya ampun dari mana datangnya. Lagumu masih satu Bang. Itu dibaca Yura Yunita dia memutuskan jadi pelukis setan. Dokter Tompi jadi dokter hewan baca itu. Apa ini? Dan dia sering batuk-batuk katanya kata dokter Margono. Ada tuh baru baca artikel. Dokter Margono bilang itu karena reaksi dia menolak benda asing. Benda asing apa yang dekat samamu? Yang ada kalau kau dekat sama orang, kami rasa kau benda asing. Seharusnya kami yang batuk. Seharusnya kami yang batuk. Dan dia suka disuapin istrinya. Tapi dia minta jangan di depan orang karena dia malu. Jujur aja. Itu sebenarnya permintaan istrimu kan jangan depan orang. Karena sebenarnya dia yang malu. Karena dia takut ketahuan dia melihara jin. Takut dia nyuapin, wah pesugihan nih. Sama dari informasi A1 teman-teman, ini informasi yang aku nggak bohong, ada dari seorang bilang sama aku, Dustin pernah tidur ngiler. Dan ngilernya kena pipi istrinya. Dustin ngiler kena pipi istrinya. Coba, maksudku bayangin dulu teman-teman, gimana bisa iler kita kena pipi orang? Posisi tidurnya gimana? Kalau posisi tidurnya hadap-hadapan kan nggak mungkin, pasti kena spray. Masa sih kau tidur di atas istrimu? Istrimu di bawah kau ngiler gitu kena. Nggak mungkin kan? Jadi kemungkinan cuma satu, mereka tidur samping-sampingan, tapi iler Dustin emang bisa gerak sendiri kayak Venom. Dan katanya sekarang istrinya lagi di rumah sakit teman-teman, karena pipinya bolong kena iler Dustin. Terima kasih aku Andro. Itu dia komplotan yang stand up dan roasting Bang Dustin. Gimana Bang Dustin? Saya merasa cukup puas dari mereka-mereka yang merosting saya karena apapun yang diomongin kok banyak benernya ya. Benernya? Iya banyak benernya. Yang killer itu bener? Tapi iler Venom udah tahu hiperbola. Iler Venom hiperbola ya. Sekarang kita masuk sesi penilaian. Oke siap. Tahu kan yang tadi stand up? Kita nilai. Kalau Bang Dustin suka, Bang Dustin angkat balon kuning. Oke. Kalau Bang Dustin tidak suka, angkat balon merah. Oke. Kalau Bang Dustin mau pulang, kode. Iya langsung sih ya. Oke, kita mulai dari Bayu Kribo. Oke. Kita lihat ada berapa balon dari yang didapatkan oleh Bayu Kribo. Nah. Tadi itu Mas. Oh. 1, 2. Kau apa, hei? Ayo cepet. Apa? Ayo mas ngantuk. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Bayu Kribo mendapatkan 5 kuning. Masih agak aman, Bay. Masih agak aman, Bay. Oke, selanjutnya kita lihat berapakah balon kuning yang didapat oleh Jerry. Kita mulai. Ayo untuk Jerry, mana balonnya?
Satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Jerry mendapatkan 4 balon kuning. Bayu aman, selamat kamu. Kali ini selamat. Sekarang kita ke Aep. Berapakah balon kuning yang didapat oleh Aep? Mari kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Aep juga mendapatkan 5 balon kuning. Yes. Jerry. Oke, terakhir nih, Bang Andro. Kita lihat berapa balon kuning yang didapat oleh Bang Andro. Ayo kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5. 5 balon kuning juga. Dan akhirnya kita mendapatkan orang yang akan mendapatkan punishment. Orang ini kita suka banget dia dikena punishment. Oke, Jerry siap ya punishmentnya ya? Tidak. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan kemana-mana, tetap like, share, dan subscribe channel Comic Revolution karena kita akan mendatangkan punishment untuk Jerry. Abang Dustin go. Yoi, Sekarang gimana, kita Johan? sudah mendapatkan yang kena punishment. Sini kamu ganteng. Ini dia. Pace Jerry. Pace Jerry, dia kena punishment bang. Yoi. Saya jelaskan dulu bang. Nanti Jerry duduk di situ, terus ditembak sama sniper. Mati saya, mati. Ini pakai ini helmnya. Nah nanti anak-anak tadi yang menang stand up dan Bang Dustin itu akan makan sesuatu yang ada di dalam tudung ini. Dan hawanya itu baunya ditransfer ke kamu lewat selang itu. Jadi kau menghirup hawa-hawa mereka nih. Aman? Tidak. Tidak dong. Udah langsung duduk. Ayo Mas Jerry duduk. Masa orang pakai gini aman? Tidak aman lah. Ayo duduk. Ayo. Anak ganteng. Nah. Wah, mau ke bulan, mau ke bulan. Mau ke bulan. Astronot. Nah, yang pertama kita serahkan ke Bang Dustin dulu nih. Oke. Panas tuh. Hah? Panas. Kalau dingin Antartika, Mas. Kalau dingin. Udah. Ayo. Jadi gimana sekarang? Oh pilih ya? Bang Dustin pilih dulu. Maksimal 2 ya? Satu aja, buka aja nggak apa-apa. Nah, itu. Kan ini ya? Boleh. Aku ambilin corongnya dulu ya. Nah. Banyak-banyak juga nggak apa-apa, Bang. Makan kan, Jo? Mau nasi? Wah, mendingan itulah. Campur-campur aja. Oh, nah sini. Leher. Nah, ini. Leher. Nah, kita akan melihat momen empasi ya. Ini. Sudah, Le. Ini sebenarnya telurnya aman ya? Oh, senang ya? Bau yang dimakan sebenarnya nggak apa-apa, tapi bau yang lainnya itu loh. Gimana Jer tadi? Itu baunya telur sama bawang goreng itu. Aneh. Dan sekarang kita langsung panggil nih 3 orang yang tadi menang nih. Ada Aep, Bayu Gribo, dan Andro. Bang Andro. Nah, kita buka dulu ini ya. Set. Set. Kosong. Ini Ah. pembahasannya harus Jengkol serius nih. Jadi di sini bebas. Masuk rumah sakit saya ini. Punishment buat yang Ini konsepnya Iya. gimana sih punishmentnya? Harusnya untuk kalian. Nah, nanti. Nanti saya angkat, Kasih nanti botak saya kau. angkat. Wih, serius nih. Jadi siapa nih yang mau lagi nih? Oh tadi udah Kang Aep Ah, tanya yang mau nih. jengkol, Bayu itu oke. gue ini. Udah. Oke. Nah, siapa? Ayo, maju. Bayu pete katanya. Bayu tadi. duluan. Campur-campur boleh dong. Semuanya Bay, semuanya. Bay. Campur boleh, Bay. aja, Bay. Nih aku ambil Wah, ini ya. pembahasan Bayu. Campur aja, Bay. Enggak apa-apa, Bay. Nah. Harus, Bay. Wow. Nah. Campurin. Wow. Bayu dendam Bayu. Enak ya, Bay?
Dalam banget. Bayu. Weh. Itu tadi Bayu makan apa ya? Ini ya, makan Ini sama bawang. pete, Jengkol, bawang. jengkol, bawang itu, wah perpaduan yang sangat Kena juga, Bang. jangan dicoba. Ngomong sama gua, sana lu. Ayo Jer dulu lagi Jer. Woi, mati saya ini. Bau, Pak. Jerry sampai jackpot ya, bikin Jerry sampai jackpot. Di mana aku? Ayo astronotnya mana astronotnya? Ini astronotnya. Nah astronotnya pakai dulu. Nah, Frontman. habis ini kita akan Masih bau. Masih bau. Ini satu ini di dalam saya pingsan. enak. Kalau ini kok nggak masalah, bisa. Udah aman. Makan dulu biar deh. Sumpah ini mau mati, sumpah. Ayo Bang Andro. Bang Andro. Kan harus di-tag dulu ininya. Iya, makan baru sampai ini sudah bau ini. Sumpah. Coba mau cium. Nggak mau lah. Nggak mau. Jangan. Pakai Jer. Pakai Jer. Aku selesaikan ini cepat. Ya makan sambil makan. Nah tambahin lagi. Aduh. Pakai ini Bang Ro. Tambahin ini Bang Ro. Tambah. Oh, Bang Goreng, Bang Goreng. Oh, telur. Lalan hijau. Ini makan ya. Masuk kepalamu. Masuk Jerry. Iya, itu Jerry. mau disembur. Jerry, masuk Jerry. Weh. Pegang bola Jerry. Cepat, woi. Ini untuk apa? Plastik. Tutup mulutmu. Telur campur bawang goreng, campur pete kayak Allahu Akbar. Dahsyat. Baunya tuh. Aku mau minum, Bang. Bayu, Bang. Jangan minum ini lagi. Bau banget. Kasih Kak. Ayo Jer, terakhir Jer. Udah kan? Dia senang. Oh, senang mukanya senang. Happy ya. Kasih normal kau nanti ya. Mana ini lihat ke kamera tuh. Mukanya senang. Senyum. Senyum mah. Senyum tuh, senyum. Kamera gini. Masa kalian nggak ngerasain? Mengek semuanya aja udah kan? Betul. Satu masuk. Pingsan. Gila ya. Semuanya. Apa yang ditolong ya? Tapi terakhir telur. Oke, Jerry aman Jerry. Wow. Ini satu orang lagi Jer, kita harus sama-sama kuat Jer dengan bau-bau itu Jer. Ayo Jer. Yang terakhir ini adalah Mang Aep. Ayo Mang Aep. Ini kantong udaranya gede nih. Kantong udaranya gede. Makan semua aja Mang Aep. Ini sama-sama semua ini. Semua aja. Ayo Dia astronot. udah biasa makan jengkol udah biasa. Woi. Pete udah. Pete. Jerry. Telur campur jengkol. Wah. Jerry. Ayo. Jackpot, sampai jackpot. Jerry sampai jackpot. Jerry. Closing. Bayu mau coba katanya Bayu. Enggak, kenapa enggak coba? Dustin. Ini baik. Keluar apa itu? Dikeluarin ya. Aduh. Ini Menusuk ke mata ya. Respect Jerry.
selesainya punishment, selesai juga acara Markas Komik ini. Terima kasih Bang Terima Kastibo. kasih, Jo. Terima kasih banyak. Buat penonton yang ada di rumah, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Komik Revolution karena di situ banyak acara-acara yang seru. Oke, sampai ketemu lagi di Markas Komik. Thank you.